Yes, betul. Oke. Baik, Yuk, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Yang terhormat Ibu Dr. Lela SMAG yang tentunya menjadi dosen dalam mata kuliah pengembangan metodologi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini beserta rekan-rekan saya Muhammad Suhaib dan Faisal Al-Majid akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan masalah-masalah atau problem dalam pendidikan agama Islam. Untuk itu, eh, untuk memulai pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas yang pertama kali oleh Bapak Faisal Majid kepadanya, kemudian dilanjut oleh Bapak Muhammad Suhaib, dan terakhir pembahasan akan dibahas oleh saya. Untuk itu kepada Bapak Faisal Majid, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dr. Rahman Yusuf. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama ya, mengenai eh, masalah-masalah pendidikan di bidang yang lebih umum. Baik, yang pertama adalah mengenai kurikulum. Ada apa dengan kurikulum PAI? Jadi, kurikulum PAI dianggap kurang relevan atau karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dan juga pengembangan. Kenapa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kemajuan teknologi dan perkembangan zaman ini secara tidak langsung menuntut hal tersebut. Bagaimana pendidikan Islam bisa apa, terintegrasi ya di dalam proses pembelajaran itu bersamaan dengan teknologi-teknologi modern. Kemudian selain itu di era digital, ya, di era digital, di era globalisasi, di era modern ini ada keterampilan-keterampilan atau skill ya yang dibutuhkan supaya eh, siswa atau murid-murid yang mempelajari tentang PAI itu bisa terus apa ya, bisa tetap mengikuti ritme perkembangan zaman itu. Misalnya ada eh, keterampilan problem solving, kemudian ada critical thinking, ada juga creativity, kreativitas, kemudian ada komunikasi, kemudian ada kolaborasi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih ada kaitannya dengan kurikulum, yaitu perlunya ada sebuah pendekatan yang berbasis dengan nilai-nilai universal dan juga nilai-nilai eh, moderasi beragama. Kenapa perlu? Ya, tentu saja untuk menanamkan sikap toleransi dan menerima perbedaan. Karena eh, pada kenyataannya di saat ini masih ada juga kelompok atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang masih berpegang kepada ajaran yang bisa dikatakan eksklusif, merasa benar sendiri, kemudian berpikiran sempit, menyalahkan yang berbeda dengan kelompoknya. Jadi seakan-akan tidak membuka ruang untuk perbedaan, kurang lebih begitu. Nah, ini eh, yang kedua ya, yang kaitannya dengan kurikulum. Kalau bisa saya review kembali, yang pertama adalah karena tuntutan perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi, sehingga PAI atau kurikulum PAI harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan dinamika sosial, interaksi antar individu atau interaksi antar kelompok ini kadang masih dilandasi dengan paham keagamaan yang sempit. Oke, itu yang berkaitan dengan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Kalau mengacu pada pendapat ahli, misalnya seperti yang dikutip di makalah, menurut Sutisnya yang dimaksud dengan prasarana adalah identik dengan lokasi atau tempat bangunan sekolah. Kemudian sarana adalah seperti ruang perpustakaan, buku, dan lain-lain. Nah, kemudian apa problemnya dari sarana dan prasarana ini? Problemnya adalah ketika sarana dan prasarana ini tidak merata atau belum menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia. Misalnya di era modern ini masih ada sekolah yang belum memiliki media pembelajaran yang memadai. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi problematika sehingga proses pendidikan tidak bisa berjalan dengan ideal. Pada intinya tadi, ketika hal-hal yang menunjang pendidikan itu tidak memadai, jadi proses pendidikannya bisa jadi terhambat dan tidak berjalan dengan ideal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada kualitas guru PAI. Nah, berdasarkan UU ya, UU nomor 14 tahun 2005, disebutkan di situ ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, yang ketiga sosial, dan ada kompetensi profesional. Nah, khusus untuk guru PAI ada salah satu kompetensi yang ditambahkan, yaitu kompetensi leadership. Nah, kemudian di mana masalahnya? Masalahnya adalah ketika guru itu tidak kompeten. Misalnya dia tidak menguasai materi dengan baik, kedalaman materi dengan baik, berarti kompetensi profesionalnya ini terganggu. Kemudian misalnya ketika mengajar kurang bisa mengajar karena berbeda ya antara orang yang mengetahui dengan yang bisa mengajar. Mungkin ada orang yang pintar tapi belum tentu bisa mengajar. Nah, ini kompetensi pedagogi. Nah, ketika hal-hal ini, kompetensi ini tidak ada, ya tentu saja ini menjadi problematik. Apalagi misalnya guru PAI, ada kompetensi leadership. Kompetensi leadership itu bagaimana seorang guru bisa menjadi pemimpin, bisa menciptakan lingkungan atau setidaknya di sekitarnya itu Islami, katakanlah begitu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, problemnya adalah ketika kompetensi-kompetensi ini ya tidak sempurna atau mungkin bisa dikatakan ada cacat pada salah satu kompetensi, terutama di kompetensi profesional. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan di PAI secara umum adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap PAI. Minat yang rendah bisa menyebabkan motivasi belajar pada akhirnya rendah juga. Dan ini menyebabkan siswa atau murid itu keinginannya untuk belajar agama atau mempelajari PAI itu ya otomatis tidak hadir. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan ini ada kaitannya dengan guru ya, yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya guru itu harus memiliki kompetensi yang sudah disebutkan tadi. Dan juga tidak hanya bisa mengajar, tapi juga bagaimana guru itu kreatif, kemudian bisa mengemas konten materi agama yang misalnya terkesan membosankan, nah itu bisa dikemas sehingga menjadi menarik. Dan nantinya bisa menumbuhkan atau setidaknya memantik minat belajar
siswa. Ini yang ketiga ya, kalau tidak salah. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Yang tidak kalah dari proses pendidikan adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, di lingkungan ini ada setidaknya ya, tiga aspek atau tiga jenis. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian yang kedua lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, problematikanya seperti yang tadi sudah disampaikan, misalnya ada ketimpangan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, atau antara lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah, dan seterusnya. Misalnya di lingkungan sekolah, siswa atau murid diajarkan dengan nilai-nilai keagamaan yang baik, kemudian tata cara beribadah yang baik, bagaimana untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian problematikanya terjadi ketika misalnya di lingkungan keluarga, justru orang tuanya, pendidikan utama yang diperoleh oleh anak itu, orang tua belum bisa memberikan pendidikan agama yang cukup, belum bisa memberikan contoh atau teladan. Nah, ini lingkungan yang tidak kondusif mengganggu proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan itu yang bertujuan untuk menjadikan siswa atau murid sebagai siswa yang memiliki akhlak dan kepribadian berbudi luhur menjadi terhambat. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah tantangan ya, lebih kepada tantangan PAI atau tantangan pendidikan agama Islam kaitannya dengan globalisasi dan sekularisme. Yang pertama ada penyebaran ideologi ekstrim yang sudah tadi sempat disinggung, saya kira tidak perlu diulang lagi. Pada intinya adalah bagaimana PAI itu bisa menangkal ya, atau memberikan pemahaman yang kuat, fondasi pemahaman yang kuat terkait dengan ideologi-ideologi yang ekstrim ini. Kemudian krisis identitas. Nah, salah satu efek dari globalisasi adalah kebanyakan remaja itu peralihan dari remaja hingga dewasa mengalami krisis identitas. Mereka kadang meragukan tujuan hidup, kemudian merasa tidak punya tujuan, sampai tidak sedikit juga yang bahkan meragukan kepercayaannya, meragukan agama yang dianutnya. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana PAI itu bisa, yaitu tadi memberikan pondasi yang kuat, tauhid, akidah yang mendalam, supaya identitas siswa sebagai Muslim itu bisa tetap eksis di era globalisasi. Kemudian konflik budaya yang dimaksud adalah berkaitan dengan keyakinan Islam tradisional dengan eh, budaya global, misalnya seperti konsumerisme, individualisme, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sekularisme dan materialisme. Berkaitan dengan hal ini adalah salah satu dampak daripada globalisasi. Ya. Sekularisme bagaimana pada prinsip dasarnya adalah memisahkan antara ajaran-ajaran agama dengan kehidupan dunia. Jadi agama itu kalau bisa disingkirkan gitu dari kehidupan dunia. Kemudian materialisme, hal-hal yang berkaitan erat dengan materi. Apapun itu diukur dengan materi. Hal-hal yang tidak bisa diindra atau di materi maka dianggap kurang relevan. Nah, ini bagaimana PAI tantangannya adalah masih sama, bisa menanamkan pemahaman yang kuat, akidah yang kuat, bahkan sampai mengcounter pikiran-pikiran yang tidak relevan atau bertentangan dengan
eh, prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada tekanan sosial dan politik. Nah, ini erat kaitannya dengan umat Muslim yang hidup di negara atau wilayah minoritas. Bagaimana di situ hak-haknya bisa diperjuangkan. Misalnya yang konkret ya, bukti konkret itu di tempat kerja saya ada salah seorang murid dari Vietnam yang di sana itu sangat sulit sekali ibadahnya, bahkan dipaksa untuk makan babi dan lain sebagainya. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana PH ini bisa memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh kaum minoritas di negara atau wilayah yang bersangkutan. Baik, saya kira itu dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator atau dilanjutkan oleh Pak Suhaib langsung. Baik, terima kasih Pak Faisal Majid. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Suhaib. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik. Yang pertama, terima kasih ya kepada Pak Abdurrahman Yusuf atas waktu yang sudah diberikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Nurlela selaku dosen dari mata kuliah Metodologi Pengembangan Pendidikan Agama Islam. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PJJ S2 Pendidikan Agama Islam. Semoga Allah mudahkan semua tugas kita ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi penyampaian materi tentang masalah-masalah di pendidikan dan pembelajaran PHI. Di sini ada faktor penyebab atau permasalahan dalam proses pembelajaran PHI. Yang pertama ada metode yang masih konvensional. Artinya di beberapa sekolah dan di beberapa guru, memang tidak semuanya, masih ada di antara kita, di antara guru-guru yang terkadang mempertahankan cara mengajarnya itu seperti dulu, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti perkembangan anak-anak dari pola pikir mereka, gaya bahasa mereka, kemudian minat dan kesenangan mereka seperti apa ya murid-murid itu. Karena hari ini teknologi berkembang, kemudian digitalisasi juga berkembang, sehingga ketika kita mengajar dan cara mengajar kita masih itu-itu saja dalam artian lebih banyak ke metode ceramah, maka yang terjadi adalah anak-anak cenderung bosan, cenderung jenuh, sehingga tujuan dari pembelajaran yang ingin dituju oleh guru terkadang tidak tersampaikan dengan baik oleh anak-anak, tidak diterima dengan baik oleh anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya pembelajaran aktif. Aktif dalam artian ada komunikasi dua arah, baik dari guru maupun dari peserta didik, dari siswa. Terkadang ada momen ya, ada beberapa guru yang dari awal masuk kelas sampai selesai itu benar-benar hanya dari satu arah, artinya dari gurunya saja. Tidak ada pertanyaan ke siswa, kemudian tidak ada metode-metode selain ceramah, sehingga suasana belajar dianggap kurang menyenangkan. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya guru-guru ya, khususnya PAI juga, itu mulai menyesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang terkait kondisi siswa, kemudian pengembangan-pengembangan di bidang teknologi, di bidang digital, seperti misalnya memanfaatkan infokus, proyektor,
kemudian memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di website seperti Quizzes misalnya, atau Google Drive, Google Form, atau kerja kelompok, dan banyak metode-metode lain ya, seperti role playing, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, yang sifatnya itu berdasarkan atau berpusat kepada siswa. Jadi guru bukan lagi sebagai one man show ya. Jadi hanya dia yang dilihat oleh peserta didik. Tapi pembelajaran sekarang lebih ke student oriented ya. Jadi semuanya berorientasi kepada siswa. Apa sih yang dibutuhkan oleh siswa itu, apa yang diperlukan oleh siswa sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Ketika guru sudah menemukan metode yang tepat bagi peserta didik, insya Allah dengan itu peserta didik atau siswa-siswa akan merasa lebih senang, dan tujuan dari pembelajaran juga akan tersampaikan dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara faktor penyebab kenapa ada permasalahan ya di PAI itu, ada penilaian yang tidak menyeluruh. Dalam artian di pembelajaran PAI, mungkin juga di pembelajaran lainnya, yang diuji oleh sekolah, yang diuji oleh guru, kebanyakan dari sisi kognitif saja, dari sisi pemahaman saja. Berupa apa? Berupa penilaian sumatif tengah semester misalnya, tengah semester, atau SAS, kemudian penilaian formatif, ujian harian yang sifatnya untuk menguji pengetahuan anak. Misalnya pelajaran akidah, kemudian ada pertanyaan rukun Islam berapa, kemudian rukun iman berapa, contoh aja ya. Apa bukti nyata atau contoh di kehidupan sehari-hari mengimani iman pertama, iman kedua, atau contoh nyata rukun Islam 1, 2, nah itu lebih ke kognitif. Sementara ada beberapa materi yang sebenarnya bisa diujikan dengan praktek. Dan memang pada kenyataannya memang tidak semua ya. Artinya ada yang memang bisa diujikan dengan berdasarkan kognitif saja, pemahaman siswa, ada juga yang bisa diujikan dengan praktek. Seperti apa? Seperti ibadah-ibadah. Contohnya adalah sholat. Bisa dilakukan praktek sholat. Selain ujian tertulis ya, bisa juga dilakukan ujian praktek. Kemudian praktek wudhu itu juga ada di pembelajaran fikih, bisa dilakukan ujian praktek. Tapi terlepas dari itu, memang situasi yang lebih sering muncul ya, ujiannya itu memang tertulis, artinya lebih lebih mengedepankan pemahaman-pemahaman siswa. Dan ini yang terjadi di lapangan. Ya, baik, boleh ke slide selanjutnya. Yang ya, baik, selanjutnya adalah kesenjangan antara teori dan praktek. Teori yang disampaikan di sekolah yang diterima oleh siswa dari guru-guru PAI terkadang tidak sama dengan yang anak-anak atau siswa terima di sekolah, baik dari pembelajarannya, materinya, atau pembiasaannya, atau juga prakteknya di rumah. Contoh, semisalnya di sekolah guru menyampaikan pentingnya sholat berjamaah. Ketika di rumah, belum tentu anaknya sholat, atau sholat tapi mungkin tidak berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan, dan ini diakui ya, diceritakan, dikutip juga di makalah, ada sekolah yang memang terjadi anak-anak itu seperti itu. Apa yang diajarkan di sekolah belum tentu dipraktekkan di rumah. Contoh lain misalnya tentang adab akhlak, bahwa kita menyampaikan ke anak-anak untuk menjaga lisan ya, berkata yang baik, berkata yang sopan, kemudian menghormati orang tua, memuliakan ke orang tua. Tapi ketika di rumah
prakteknya itu terkesan kurang, bahkan terkesan, oh saya belajar di sekolah ya sudah, di rumah tidak ada pengawasan dari orang tua juga tidak ada pengajaran, kemudian tidak ada controlling, sehingga yang terjadi kesenjangan ya sesuai judul ini antara yang di sekolah sama yang di rumah itu tidak sama. Padahal konsep yang baik adalah ketika sekolah itu menanam ya, maka di rumah itu konsepnya menyiram. Jadi ada konsep menanam, ada konsep menyiram. Guru-guru atau pendidik yang di sekolah itu menanam ya, menanam karakter kepada anak, pembelajaran. Kemudian di rumah alangkah baiknya orang tua mendukung dengan cara dijaga apa yang sudah diajarkan di sekolah, kemudian dipraktekkan atau bahkan ditambahkan ya dengan hal-hal yang baru yang mana belum disampaikan di sekolah. Baik, kemudian selanjutnya di antara faktor penyebab juga atau permasalahan proses pembelajaran PAI adalah penggunaan teknologi digital yang belum optimal. Di zaman ini kita sendiri menyaksikan bahwa teknologi berkembang pesat, kemudian digitalisasi juga berkembang pesat, dan terbukti itu ketika digunakan bisa meningkatkan pembelajaran, bisa meningkatkan pembelajaran. Sehingga ketika guru-guru apa, menggunakan ya atau memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut, harapannya anak-anak bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih fresh ya untuk menerima pembelajaran. Baik, boleh selanjutnya. Ya, ya baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Sementara apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya bisa saya kembalikan ke moderator Pak Yusuf dan bisa Baik, dilanjutkan. terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sukhaib yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Selanjutnya izinkan saya memaparkan alternatif apa sih yang bisa menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya PAI menjawab dari masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kita pahami bahwasannya problem dalam pendidikan agama Islam itu ada yang secara umum disampaikan, kemudian secara khusus disampaikan dalam pembelajarannya. Nah, izinkan saya menyampaikan atau memaparkan terkait bagaimana sih solusi terbaiknya yang mungkin bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Yang pertama adalah meningkatkan berupa kurikulum yang variatif dan interaktif yang tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Di antaranya bahwasannya sekarang adalah zaman yang selalu berhubungan dengan teknologi. Nah, ini harus ada kesesuaian antara integrasi teknologi dan keterampilan abad 21. Kemudian selanjutnya, dalam pembahasan kurikulum harus mendorong kreativitas yang tentunya dalam metode pengajaran, pengembangan kurikulum itu harus lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini juga guru harus perlu atau memiliki banyak inovasi dan minat belajar yang tinggi sehingga mungkin yang menjadi permasalahan di Indonesia diantaranya adalah perubahan kurikulum yang terus berubah gitu. Dan ini penting bahwasanya pemerintah memiliki peran yang utama untuk menentukan bagaimana arah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan kurikulum deep learning, kurikulum nasional yang deep learning, pembelajaran yang mendalam. Nah, kita tidak tahu apakah dengan perubahan menteri-menteri yang baru akan ada perubahan kurikulum lagi. Namun bagi saya pribadi adalah dalam menetapkan kurikulum itu harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ajarlah eh, anak-anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Zaman kita sebagai anak-anak milenial beda dengan anak-anak Gen Z, kemudian Gen Alpha. Maka dari itu kita sebagai guru harus mampu beradaptasi. Kemudian yang kedua, solusi alternatif meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Ini bukan hanya
di eh, tanggung jawab sekolah, tapi seluruh elemen mulai dari pemerintah, kemudian para pemimpin harus benar-benar memiliki kualitas yang baik khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, setahu saya bahwasanya dalam eh, sekolah itu ada bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah ini kadang-kala tidak dioptimalkan dengan baik. Sebagai salah satu lembaga yang memang memiliki peran dalam dana APBN atau APBD dari pemerintah, seharusnya di bidang pendidikan ini kita harus benar-benar menyesuaikan mana dana yang harus diperuntukkan seperti sarana dan prasarana yang lebih ditingkatkan. Karena apa? Karena banyak eh, penggunaan biaya atau penggunaan dana BOS yang tidak baik hingga akhirnya menghambat sarana dan prasarana yang harusnya sudah meningkat tapi kurang diperbaiki. Dan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua bahwasanya pengawasan terhadap dana pengelolaan keuangan untuk sarana dan prasarana ini perlu ditingkatkan agar tentunya pengembangan pengadaan media, alat ajar itu benar-benar mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, Pak. Kemudian selanjutnya tadi dari yang dibahas oleh Bapak Muhammad Suhaib itu ini sangat berkaitan sekali dengan upgrade skill guru di bidang teknologi pendidikan. Nah, karena kita zaman yang sudah masuk teknologi di mana-mana dan sangat dimudahkan pembelajaran kita dengan teknologi, maka seorang guru ini harus memiliki skill yang terus mumpuni di bidang teknologi ini. Tadi sudah dibahas sejauh itu oleh Pak Suhaib bahwasanya memang perlu adanya upgrade. Kita tuh sebagai guru jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Karena kualitas dari anak-anak kita tergantung dari kualitas gurunya gitu. Seperti halnya yang disampaikan guru kencing berdiri, anak bisa kencing berlari. Jadi kalau misalnya gurunya tidak mumpuni, maka anaknya pun akan kewalahan gitu. Makanya perlu kreativitas, perlu adanya program-program tentang keprofesian guru. Nah, ini juga ketika misalnya kita sudah mendapatkan tunjangan profesi, khususnya guru yang memang sudah mendapatkannya, itu harus dioptimalkan terhadap upgrade skill kita gitu. Jangan hanya berada di posisi aman gitu. Lalu kemudian dalam meningkatkan motivasi belajar, sinergitas antara sekolah dan keluarga ini harus memiliki kolaborasi yang baik gitu. Hingga akhirnya bukan hanya anak itu dititipkan di sekolah gitu, tapi orang tua harus memiliki peranan penting di rumah karena lebih banyak pembelajaran itu di rumah dibanding di sekolah. Maka dari itu, ketika menghadapi permasalahan yang ada, menghadapi anak gitu, bukan hanya tanggung jawab daripada sekolah, tapi perlu kolaborasi antara orang tua hingga akhirnya tidak berbenturan gitu. Orang tua kemana, guru kemana gitu. Kita harus sama-sama bergandengan tangan, orang tua dan guru menghasilkan kolaborasi yang baik hingga akhirnya menghasilkan pendidikan khususnya dalam pendidikan agama ini yang searah gitu. Yang tentunya sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama kita gitu. Itu penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di bidang PAI. Jadi bukan hanya di sekolah saja, mungkin di sekolah hanya sebatas sebentar ya, khususnya yang di negeri. Mungkin di negeri itu hanya sebatas berapa jam dalam seminggu, tapi bisa ditingkatkan kualitasnya di rumah, eh, mendaftarkan anak di pendidikan agama atau di sekolah agama yang ada di sekitar rumah gitu. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Baik.